Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, saya Ika Febrianawati dari kelompok 11 dengan NIM 207122511062. Saya akan memaparkan mengenai model pembelajaran inovatif. Dimulai dari pengertian model pembelajaran inovatif. Apa itu model pembelajaran inovatif? Model pembelajaran sendiri memiliki arti kerangka konseptual yang melukiskan prosedur yang sistematis dalam mengorganisasikan pengalaman belajar untuk mencapai tujuan belajar tertentu dan berfungsi sebagai arahan bagi guru dalam merencanakan dan melaksanakan aktivitas pembelajaran. Pembelajaran inovatif memiliki arti pembelajaran yang memberikan peluang pada siswa untuk mengkonstruksi pengetahuan secara mandiri dan dimediasi teman sebaya serta guru yang didasarkan dari pembelajaran bermakna dan dipelajari dari kehidupan siswa sendiri. Dari pengertian tersebut, kita dapat menyimpulkan bahwa model pembelajaran inovatif adalah kerangka konseptual yang melukiskan prosedur yang sistematis dalam mengorganisasikan pengalaman belajar yang memberikan peluang kepada siswa untuk mengkonstruksi pengetahuan secara mandiri dan dimediasi teman sebaya serta guru, serta didasarkan dari pembelajaran bermakna yang dipelajari dari kehidupan siswa sendiri. Ciri khusus dari model pembelajaran. Kita ketahui bahwa model pembelajaran mempunyai ciri yang tidak dimiliki oleh strategi, metode, ataupun prosedur. Ciri-ciri model pembelajaran menurut Trianto tahun 2007 adalah sebagai berikut. Yang pertama, rasional teoretik logis yang disusun oleh pencipta atau pengembangnya. Yang kedua, landasan pemikiran tentang apa dan bagaimana siswa belajar, yang kita kenal dengan tujuan pembelajaran yang akan dicapai. Yang ketiga, tingkah laku mengajar yang diperlukan agar model tersebut dapat dilaksanakan dengan berhasil. Yang keempat, lingkungan belajar yang diperlukan agar tujuan pembelajaran itu dapat tercapai. Selanjutnya, karakteristik dari pembelajaran inovatif. Bagaimana pembelajaran itu dikatakan inovatif? Menurut Sugianto, terdapat 5 karakteristik. Yang pertama yaitu keunggulan relatif, yakni sejauh mana inovasi dapat memberikan manfaat atau keuntungan bagi penerimanya. Yang kedua, konfirmabilitas atau compatibility, yang merupakan tingkat kesesuaian inovasi dengan nilai, pengalaman lalu, dan kebutuhan penerima. Yang ketiga, kompleksitas atau complexity, adalah tingkat kesukaran atau kerumitan untuk memahami dan menggunakan inovasi bagi penerima. Selanjutnya, trialabilitas atau trialability, yang merupakan dapat dicoba atau tidaknya suatu inovasi oleh penerima. Yang kelima, dapat diamati atau observability, yaitu mudah tidaknya diamati suatu hasil inovasi. Selanjutnya, jenis-jenis model pembelajaran inovatif. Terdapat banyak jenis model pembelajaran inovatif, yang diantaranya ada model pembelajaran discovery, inquiry, pembelajaran berbasis masalah, pembelajaran berbasis proyek, pembelajaran konstekstual, pembelajaran kooperatif, dan pembelajaran berbasis web atau yang kita kenal sebagai e-learning. Yang pertama adalah pembelajaran discovery. Merupakan suatu rangkaian kegiatan pembelajaran yang melibatkan secara maksimal seluruh kemampuan siswa untuk mencari dan menyelidiki secara sistematis, kritis, dan logis sehingga dapat menemukan sendiri pengetahuan, sikap, dan keterampilan sebagai wujud adanya perubahan tingkah laku. Jadi, penekanannya itu ke mencari dan menyelidiki. Selanjutnya, sintaks dari model pembelajaran discovery. Jadi, langkah-langkah pelaksanaan model discovery dimulai dari stimulation atau pemberian rangsang, di mana guru nanti memberikan masalah yang menimbulkan rasa ingin tahu siswa. Selanjutnya adalah problem statement,
atau memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengidentifikasi masalah. Yang ketiga, data collection atau pengumpulan data. Jadi siswa melakukan eksplorasi untuk membuktikan hipotesis. Yang keempat adalah data processing atau pengolahan data, menjadi suatu informasi yang runtut, jelas, dan bermakna. Yang kelima adalah verification atau pembuktian dari hipotesis yang telah dicari kebenarannya. Selanjutnya adalah generalization atau penarikan kesimpulan. Yang kedua adalah model pembelajaran inquiry. Model pembelajaran ini berupaya menanamkan dasar-dasar berpikir ilmiah pada diri siswa sehingga dalam proses pembelajaran ini, siswa lebih banyak belajar sendiri, mengembangkan kreativitas dalam memahami konsep dan memecahkan masalah. Jadi, siswa ini dilatih untuk berpikir ilmiah untuk menemukan konsep dan memecahkan masalah itu. Sintaks atau langkah-langkah dari model pembelajaran inquiry dimulai dari orientasi atau pengenalan masalahnya dan dilakukan dengan pengondisian dengan cara merangsang atau mengajak siswa untuk berpikir dalam menyelesaikan masalah. Guru dapat menjelaskan topik, pokok-pokok kegiatan, dan pentingnya topik yang dipelajari itu. Yang kedua adalah merumuskan masalah, di mana masalah hendaknya dirumuskan sendiri oleh siswa. Yang ketiga adalah pengajuan hipotesis. Selanjutnya yang keempat adalah pengumpulan data. Yang kelima, menguji hipotesis yang sudah diajukan tadi. Dan yang keenam adalah merumuskan kesimpulan. Selanjutnya yang ketiga, model pembelajaran berbasis masalah. Model pembelajaran ini didasarkan pada banyaknya permasalahan yang membutuhkan penyelidikan autentik, yakni penyelidikan yang membutuhkan penyelesaian nyata dari permasalahan yang nyata. Langkah-langkah dari model pembelajaran berbasis masalah ini dimulai dari orientasi siswa pada masalah. Selanjutnya, guru mengorganisasi siswa. Dan selanjutnya, guru membimbing penyelidikan individu maupun kelompok. Yang keempat, guru membantu siswa dalam mengembangkan dan menyajikan hasil. Dan selanjutnya, menganalisis dan mengevaluasi proses dan hasil pemecahan masalah. Jadi guru membimbing siswa dalam menganalisis dan mengevaluasi. Yang keempat, model pembelajaran berbasis proyek. Model ini dilakukan untuk memperdalam pengetahuan dan keterampilan peserta didik dengan cara membuat karya atau proyek terkait dengan materi ajar dan kompetensi. Jadi siswa ini membuat suatu karya atau proyek, itu ciri-ciri utamanya. Untuk sintaksnya, dimulai dari orientasi atau pengenalan masalah, kemudian perencanaan aturan pengerjaan proyek. Yang ketiga, membuat jadwal aktivitas. Yang keempat, monitoring perkembangan proyek. Yang kelima, penilaian hasil belajar atau hasil kerja, hasil proyeknya. Dan yang keenam, evaluasi pengalaman belajar. Yang kelima, model pembelajaran konstekstual. Konsep belajar dengan cara mengaitkan antara materi yang diajarkan dengan dunia nyata dan mendorong siswa membuat hubungan antara pengetahuan yang dimiliki dengan penerapannya dalam kehidupan sebagai anggota masyarakat. Jadi, mengaitkan materi yang diajarkan selama di sekolah dengan dunia nyata siswa itu sendiri agar nanti bermanfaat pada penerapannya di kehidupan siswa. Langkah-langkah atau sintaks dari model pembelajaran konstekstual dimulai dari modeling atau pemusatan perhatian, motivasi, serta penyampaian kompetensi dan tujuan. Yang kedua, questioning, yang merupakan eksplorasi, pembimbingan, penuntunan, dan pengarahan siswa. Yang ketiga, learning community, atau seluruh partisipatif yang dilakukan siswa dalam kegiatan belajar.
Yang selanjutnya adalah inquiry atau identifikasi, investigasi, dan proses penemuan. Yang selanjutnya konstruktivisme atau pembangunan masalah sendiri oleh siswa. Dan yang selanjutnya adalah reflection atau review, merangkum, dan tindak lanjut. Dan yang terakhir adalah authentic assessment atau penilaian proses belajar siswa. Selanjutnya adalah model pembelajaran kooperatif. Bentuk pembelajaran ini dilakukan dengan cara siswa belajar dan bekerja dalam kelompok-kelompok kecil secara kolaboratif yang anggotanya terdiri atas 4-6 orang yang bersifat heterogen. Jadi pembelajaran kooperatif ini ciri utamanya adalah bentuknya yang kelompok-kelompok kecil. Ada banyak sekali macam dari pembelajaran kooperatif. Beberapa di antaranya adalah berpikir berpasangan berempat atau think, pair, share. Kemudian bertukar pasangan, mencari pasangan atau disebut make a match. Kemudian berkirim salam dan soal, kepala bernomor, number head. Kemudian kepala bernomor yang terstruktur. Selanjutnya kancing gemerincing, di mana siswa itu diberi jenis koin. Koin itu dipakai untuk membayar untuk mendapatkan informasi. Selanjutnya ada keliling kelompok, tinggal dua tamu, jigsaw, keliling kelas, lingkaran kecil, lingkaran besar, tari bambu, dan bercerita berpasangan. Jadi sangat inovatif sekali pembelajaran kooperatif ini, terutama diterapkan pada K13 yang sifatnya itu sangat bagus untuk kelompok-kelompok. Yang selanjutnya adalah model pembelajaran berbasis web. Semua pembelajaran yang memanfaatkan teknologi internet dan selama proses belajar tersebut terjadi perubahan pada siswa yang mengikutinya, maka kegiatan itu dapat disebut sebagai pembelajaran berbasis web. Ini biasanya kita kenal dengan e-learning. Karakteristik dari pembelajaran berbasis web ada 4. Yang pertama adalah interactivity atau interaktivitas. Itu tersedianya jalur komunikasi yang banyak. Selanjutnya adalah independency atau kemandirian. Jadi fleksibel dalam aspek penyediaan waktu, tempat, sarana, bahan ajar. Yang ketiga adalah accessibility atau aksesibilitas. Ini merupakan sumber-sumber belajar yang menjadi lebih mudah diakses karena via internet ini akan lebih mudah diakses. Selanjutnya adalah enrichment atau pengayaan. Pengayaan ini juga dilakukan dengan penggunaan perangkat teknologi seperti video streaming, simulasi, atau animasi. Sintaksnya dimulai dari pembukaan, kemudian seeking of information, jadi mencari-cari informasi melalui internet. Selanjutnya adalah acquisition of information, atau menginterpretasikan dan mengelaborasikan informasi secara personal maupun komunal. Dan yang selanjutnya adalah synthesizing of knowledge, atau merekonstruksi pengetahuan melalui proses asimilasi dan akomodasi. Selanjutnya adalah penutup. Ini memberikan kesempatan pada siswa untuk bertanya atau yang masih memiliki masalah untuk dibahas lebih lanjut dan nanti memberikan arahan tentang bagaimana tindak lanjut dari pembelajaran ini. Itu tadi model-model pembelajaran inovatif yang dapat diterapkan dalam pembelajaran. Jadi banyak sekali yang bisa dipertimbangkan seperti materi yang sedang diajarkan atau mungkin kompetensi yang ingin dicapai oleh siswa. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Saya kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.